Bab 1661, Penghargaan Melodi Emas Tiongkok. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tentang penulis muda dan drama pertarungan sastra veteran ini, harus saya katakan sangat menarik. Tentu saja, drama ini berulang kali dimainkan oleh banyak pecinta sastra, seperti memenangkan harta karun. Tentu saja, semua orang juga menanggapi Zhang Yu dengan cepat, dan jawabannya cerdas dan sempurna. Faktanya, sebelum video ini muncul, banyak orang merasa bahwa penghargaan Golden Plum akhirnya diberikan kepada seorang pemuda di bawah usia 20 tahun, dan dia merasa sedikit tidak percaya. Lagi pula, apa standar penghargaan Golden Plum? Sebagian besar penggemar di dunia sastra masih mengetahuinya dengan baik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa penghargaan Lawrence di negaranya sendiri, terutama tingkat tinggi dari setiap karya pemenang penghargaan, kesulitan untuk memenangkannya tidak jauh lebih buruk daripada penghargaan Lawrence yang sebenarnya. Yang tidak dapat dipercaya semua orang adalah bahwa penghargaan sastra tertinggi di puncak piramida di Tiongkok sebenarnya diberikan kepada seorang pemuda, yang mengecewakan banyak penggemar sastra dengan bunga plum emas sebagai tujuan hidup mereka. Meskipun orang-orang ini belum pernah mendengar tentang perjalanan ke barat, mereka bahkan belum membacanya. Namun, usia para pemenang masih terlalu muda dan Golden Plum Award masih terlalu jauh di benak mereka. Hal ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa Golden Plum Blossom Award sudah mulai menurun, dan akan segera menjadi pesta sastra tanpa otoritas dan pengaruh. Namun, ketika video Zhang Yu yang beradu lidah dengan Konfusianisme muncul secara daring, hal itu hampir mengejutkan semua orang hampir seketika. Karena Zhang Yu dengan ekspresi percaya diri di video tersebut, dalam beberapa patah kata, semua veteran sastra yang mencoba menantangnya terdiam, menunjukkan keterampilan sastra yang kuat, dan lebih banyak orang. Yang menggembirakan adalah topik-topik itu, yang jauh lebih hebat daripada karya sastra klasik. Salah satu dari topik-topik itu adalah mutlak bagi para selebritas. Banyak orang terkejut, bagaimana mungkin seorang pemuda yang bahkan berusia 20 tahun memiliki latar belakang sastra yang begitu kuat. Hal ini juga membuat The Journey to the West, sebuah mahakarya ilahi, juga mulai menjadi karya yang banyak orang buru-buru baca. Meskipun banyak penggemar sastra di bidang profesional meremehkan menonton novel di platform internet, tetapi karena mereka menjadi penasaran dengan Zhang Yu, mereka harus memahaminya bahkan jika mereka tidak memandang rendah. Jangan melihatnya, ekspresi terkejut, siapapun, di hadapan karya sastra klasik, mereka harus tunduk dan menyembah, bahkan jika mereka menolak untuk menerimanya. Bagaimanapun, seluruh artikel ini adalah karya klasik besar dari gaya klasik fantasi mitologis. Bahkan jika Anda yakin, Anda tidak dapat menantangnya. Terlebih lagi, setelah banyak orang menontonnya, mereka bahkan membuat kasus yang mengerikan, dan dunia iblis yang besar, Jen mencapai batas imajinasi manusia. Pada saat ini, hanya sedikit orang yang tidak yakin dengan standar penilaian Komite Penjurian Golden Plum Blossom, karena sistem berskala besar seperti itu, bahkan ketika juri menghadapinya, mustahil untuk membiarkannya memberikan suara untuknya. Bagaimanapun, menurut standar Journey to the West, cepat atau lambat, itu akan menjadi salah satu dari 5 mahakarya teratas, dan salah satunya akan menjadi salah satu dari 2 teratas, jadi bukan tidak mungkin untuk menyingkirkan 4 mahakarya asli. Dan mahakarya sastra yang hebat seperti itu tanpa teman tidak akan memenangkan penghargaan Golden Plum Blossom. Apakah penghargaan Golden Plum Blossom ini untuk manusia? Pada titik ini, tidak seorang pun memiliki kecurigaan sedikit pun bahwa Zhang Yu memenangkan penghargaan Golden Plum Blossom. Banyak orang bahkan menggambarkan Zhang Yu sebagai pemimpin sastra masa depan. Meskipun pemimpin ini sedikit terlalu muda, banyak rekan bahkan lebih tua dari Zhang Yu. Penulis sastra di putaran pertama dan kedua universitas semuanya merasa sedikit Alexander. Upacara penyerahan penghargaan Golden Plum secara resmi telah berakhir, tetapi Zhang Yu akan tinggal di Beijing selama beberapa hari, karena dalam beberapa hari lagi akan diadakan upacara penyerahan penghargaan Golden Melody Tiongkok. Meskipun penghargaan Golden Melody dan penghargaan Golden Plum Blossom adalah 2 jenis penghargaan yang tidak dapat dibandingkan, karena Zhang Yu telah datang, dia ingin pergi. Bagaimanapun, statusnya di dunia musik jauh lebih tinggi daripada di dunia hiburan, dan hampir semua temannya berada di dunia musik, jadi meskipun Zhang Yu enggan pergi, dia harus pergi.
Zhang Yu berlari selama beberapa hari untuk bertemu Yu Meixiu lagi. Meskipun Yu Meixiu awalnya tidak tahu apa itu penghargaan Golden Plum Blossom, tetapi setelah beberapa teman berteriak, dia juga tahu bahwa penghargaan Golden Plum Blossom tampaknya bukan masalah kecil. Putranya begitu hebat sehingga dia bisa mendapatkan hadiah sebesar itu. Sebagai seorang ibu, Yu Meixiu juga senang. Hal sebesar itu seperti penghargaan Golden Plum Blossom Zhang Yu seharusnya dirayakan menurut teman-teman Yu Meixiu. Namun, karena kursus busana Yu Meixiu kini akan segera berakhir, sekolah mengadakan kompetisi desain semua karya yang diselenggarakan oleh mahasiswa pasca sarjana, dan Yu Meixiu tidak punya banyak waktu untuk beberapa orang. Beberapa orang hanya bisa menemani Zhang Yu makan sesuatu, Lala bersikap seperti di rumah. Mengenai perayaan, beberapa orang berencana untuk menunggu hingga mereka lulus sepenuhnya. Dan beberapa orang telah bernegosiasi. Setelah lulus, mereka akan pergi ke rumah Yu Meixiu. Satu untuk merayakan kelulusan, dan yang lainnya untuk merayakan pembentukan resmi tim studio mereka. Beberapa hari kemudian, penghargaan Melodi Emas Tiongkok resmi dibuka. Penghargaan di pasar musik pop domestik dapat dikatakan diadakan pada akhir tahun. Hampir semua musisi lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga akan menerima undangan besar untuk penghargaan pada tahap ini. Ini hanya berbeda dari penghargaan yang diakui industri dan berwibawa seperti Golden Plum Award. Sebagian besar kegiatan pemberian penghargaan musik adalah tim akar rumput. Siapapun yang datang akan diberikan penghargaan. Ini juga menyebabkan banyak kegiatan penghargaan musik yang tidak berwibawa. Ini juga secara langsung menyebabkan banyak upacara penghargaan, yang sebenarnya merupakan pertemuan kecil penyanyi kelas 3, dengan sedikit penyanyi kelas 2 atau bahkan kelas 1 yang berpartisipasi. Meskipun sebagian besar penghargaan berasal dari tim akar rumput, itu bukan 100% daftar pemain sampah. Faktanya, ada beberapa penghargaan yang dapat mengorek saraf kelompok musik kelas 1 tersebut. Itu adalah penghargaan Melodi Emas Tiongkok, yang paling berpengaruh dan berwibawa di bidang musik nasional. Chinese Golden Melody Award diselenggarakan bersama oleh Chinese Golden Melody Network, stasiun televisi nasional, dan Asosiasi Musisi Tiongkok. Dibandingkan dengan acara penghargaan musik lainnya, Chinese Golden Melody Award diselenggarakan bersama oleh 3 pihak, dan diikuti oleh kelompok-kelompok besar seperti stasiun televisi nasional dan asosiasi musisi. Pengaruh mereka tentu saja sangat berbeda. Juri Chinese Golden Melody Award dapat diundang atau dilamar, tetapi syaratnya harus profesional di bidang terkait, seperti penyanyi, pemain, komposer, penulis lagu, konduktor, fotografer, arranger, del. Meskipun lebih berantakan, ia dapat memberikan penilaian yang komprehensif dan menyeluruh untuk setiap karya yang dipilih. Chinese Golden Melody Award, bagi banyak perusahaan rekaman dan penyanyi, adalah penghargaan musik yang tulus. Pertama-tama, produser tidak perlu mengirimkan karya. Para juri Golden Melody Award akan berkomunikasi secara aktif dengan perusahaan atau penyanyi untuk membantu Anda menangani pengiriman karya. Dan dari seleksi hingga akhir evaluasi akhir, Komite Juri Golden Melody Award akan mengikuti pemberitahuan selama proses berlangsung untuk memberitahu para kandidat apakah karya mereka akhirnya dinominasikan. Chinese Golden Melody Award, tidak seperti penghargaan musik lainnya, mengharuskan kehadiran seorang penyanyi untuk menerima penghargaan. Karya yang dikirimkan dari seleksi ke finalis, dan kemudian ke penghargaan akhir, dapat dipresentasikan secara in absentia selama seluruh proses. Pemenang juga dapat diberikan penghargaan jika mereka tidak hadir. Proses ini dapat dipimpin oleh teman-teman atau panitia penyelenggara Golden Melody Award dapat mempostingnya setelahnya. Tujuan utama dari ini adalah bahwa para juri Golden Melody Award ingin memberikan semacam informasi kepada orang-orang. Golden Melody Award hanya diberikan untuk karya yang salah. Tidak seperti penghargaan lainnya, Anda harus hadir untuk memenangkan hadiah. Saya tidak akan mendapatkan hadiah jika Anda tidak datang. Meskipun ini akan membuat banyak acara pemenang penghargaan tampak cerah dalam jangka pendek, pada kenyataannya, setelah karya pemenang penghargaan diperkenalkan ke masyarakat, akan sulit untuk beresonansi di masyarakat. Kandungan emas dari penghargaan tersebut secara alami akan berkurang, dan kegiatannya akan lebih terorganisasi. Semakin banyak terak, pada akhirnya tidak ada yang memberi daging babi untuk mengambilnya. Saat ini, Golden Melody Award Tiongkok seperti aliran sungai, dan telah muncul di berbagai acara penghargaan. Otoritas dan pengaruhnya dalam industri juga meningkat dari hari ke hari,
dan karya yang dirilis juga diterima dengan baik oleh penggemar, menjadikan Golden Melody Award sebagai penghargaan paling penting di bidang musik profesional. Meskipun Golden Melody Award tidak mengharuskan semua penyanyi yang telah dinominasikan atau memenangkan karya untuk hadir di tempat kejadian, dalam praktiknya, hanya sedikit penyanyi yang absen dari pertunjukan. Hampir 90% dari para nomine dapat diundang ke panggung hampir setiap saat. Penghargaan Golden Melody Award telah menjadi bintang yang cemerlang, menjadi acara musik terbesar di negara ini di akhir setiap tahun. Setelah Golden Plume Award diberikan, Bai menelepon Zhang Yu dan mengatur karpet merah. Zhang Yu, sebagai penulis lagu terkemuka dari hiburan global, secara alami berakting bersama tim. Namun Dai Bin dan Chen Chengxuan dari Asian Music juga menelepon diri mereka sendiri dan mengundang diri mereka untuk berjalan di karpet merah atas nama Asian Music, yang juga membuat Zhang Yu sangat sulit. Apa yang dikatakan Zhang Yu juga merupakan penulis kontrak Global Entertainment dan orang-orang dari Asian Music bersama. Dan dia telah berjanji bahwa Xia Ziki akan pergi bersamanya di karpet merah, dan Jialan, sang jam, tampaknya datang untuk mengolok-olok, membuatnya sangat besar. Zhang Yu merasa sulit untuk menjadi subjek dari dua perusahaan musik besar yang bersaing untuk menang. Alasan utamanya adalah karena dia tidak membenci musik Asia, tetapi setelah banyak kontak, Dai Bin tampaknya menjadi orang yang baik, dan dia jelas merupakan teman yang layak untuk dijadikan teman. Masalahnya adalah bahwa hiburan global dan musik Asia adalah dua raksasa pasar musik domestik, apalagi air dan api tidak cocok. Hubungan pribadi juga sangat buruk. Karena maraknya musik online, jumlah perusahaan rekaman besar telah menyusut tajam dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Pada dasarnya, perusahaan-perusahaan jangka panjang sebelumnya telah saling merampok pasar dan menjadi perusahaan oligopoli. Inti dari hiburan global adalah perusahaan asing, yang memiliki suetong Amerika ini. Sebaliknya, musik Asia Dai Bin adalah perusahaan hiburan asli yang lahir dengan haknya sendiri. Hanya saja, berkat kemampuan Dai Bin, musik Asia telah menjadi kekuatan baru di pasar musik domestik. Namun, karena Global Entertainment telah bergabung dengan Zhang Yu dalam beberapa tahun terakhir, Global Entertainment dengan cepat kehilangan helm Asia dan melucuti baju besinya, yang telah memberi Global Entertainment dominasi dalam industri hiburan nasional. Meskipun Dai Bin seharusnya membenci Zhang Yu dari sudut pandang ini, sebaliknya, Dai Bin sangat mementingkan hubungannya dengan Zhang Yu. Menyapa Anda saat Anda baik-baik saja, dan pergi ke Zhang Yu untuk makan malam kapanpun Anda punya kesempatan. Yang lebih penting adalah Zhang Yu jarang diundang untuk bergabung, dan juga telah memenangkan hati Zhang Yu. Sebenarnya, Zhang Yu tidak berpikir untuk membantu menulis beberapa lagu untuk musik Asia. Tetapi dia tahu bahwa dia adalah penulis Global Entertainment, dan bahwa ibunya belajar desain busana di Beijing, dan Bai Ying berutang banyak budi kepada pihak lain setelah membantunya mencalonkan diri. Meskipun saya telah menulis banyak lagu untuk Global Entertainment, saya telah memberikan banyak budi, tetapi bagaimana hal-hal seperti utang dapat dibayar dengan santai? Hal ini juga memungkinkan Zhang Yu untuk sementara waktu mengesampingkan hal-hal yang membantu musik Asia, dan ingin menunggu situasi selanjutnya. Markas besar hiburan global juga sangat sibuk keluar masuk. Karena banyaknya karya yang dinominasikan dalam Golden Entertainment Award, banyak artis hiburan dan bahkan pendatang baru telah diundang oleh juri Golden Music Award untuk berpartisipasi dalam pertunjukan penghargaan malam itu. Sangat bersemangat. Lagi pula, tidak banyak kesempatan untuk tampil di depan para elit nasional, belum lagi perhatian dari sejumlah besar penggemar. Upacara penghargaan Golden Melody Award jelas merupakan kesempatan bagi banyak orang untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja banyak orang harus memberikan perhatian yang besar. Bai Ying dalam suasana hati yang sangat baik beberapa hari yang lalu. Karena perusahaan bersinar dalam Golden Song Award tahun ini, banyak karya telah dinominasikan untuk penghargaan tersebut, dan bahkan banyak penyanyinya telah menerima undangan untuk tampil di upacara penghargaan, yang membuatnya bersemangat. Bagaimanapun, di bawah manajemen Global Entertainment, skala penampilannya telah meningkat dari hari ke hari, bagaimana mungkin dia tidak membiarkannya memiliki rasa pencapaian yang luar biasa. Namun sekarang suasana hati Bai Ying tiba-tiba berubah, karena ada seseorang di kantornya yang tidak disukainya. Bai Ying tidak diberitahu sebelumnya bahwa kantor pusat AS mengirim eksekutif perusahaan untuk menghadiri upacara Golden Melody Award. Akhirnya, dia meneleponnya di akhir semester.
Ketika dia tahu nama orang itu sangat tidak nyaman. Milgral adalah CEO Global Entertainment Greater China, dan Bai Ying hanya wakil presiden saat itu. Kemudian, karena kantor pusat ingin mengembangkan pasar lain, Milgral dipindahkan ke Departemen Tata Rambut Selatan menjadi presiden regional, dan Bai Ying dipromosikan di sini untuk membiarkannya mengambil alih tanggung jawab wilayah Greater China. Hubungan antara Bai Ying dan Gerard di perusahaan itu tidak baik pada awalnya, terutama karena ide-ide manajemen dan metode pemasaran keduanya memiliki konflik yang jelas. Gaya Gerard masih merupakan cara promosi Eropa dan Amerika, dan dia ingin perusahaan itu sepenuhnya internasional. Bai Ying menegaskan bahwa karena perusahaan ingin berkembang di Tiongkok, maka ia harus menggabungkan dengan kondisi nasional Tiongkok dan menciptakan karya musik yang lebih sesuai dengan estetika Tiongkok, untuk membuka pasar Tiongkok sambil menjaga stabilitas pasar dan pembangunan jangka panjang. Perspektif budaya dan konflik pembangunan ini telah menyebabkan hubungan yang sangat umum antara keduanya di perusahaan dalam hal perusahaan hiburan global. Pada kenyataannya, mereka sangat mementingkan pelatihan tim manajemen lokal di berbagai wilayah. Meskipun Gerard ini adalah pucuk pimpinan yang ditugaskan oleh kantor pusat di Tiongkok Raya, maksud sebenarnya dari kantor pusat adalah membiarkannya memimpin tim untuk bekerja sementara dan menunggu pekerjaan tim berjalan sesuai rencana di masa mendatang. Tentu saja, dia harus dipindahkan. Cabang diserahkan kepada tim manajemen lokal untuk dikelola. Oleh karena itu, di bawah tekanan kantor pusat, Gerard tidak dapat berdiri sendiri dan berbicara tentang sesuatu. Meskipun Bai Ying hanya orang kedua di cabang pada awalnya, dia memiliki hak untuk berbicara langsung dengan kantor pusat, dan dia tidak kalah berharga di cabang daripada Gerard. Ini juga secara langsung menyebabkan Bai Ying memberikan laporan kecil kepada Gerard di kantor pusat, dan Gerard membawa Bai Ying karena alasan yang sama. Ketika mereka berdua bergabung dengan tim, mereka tertawa dan tertawa. Tidak seberapa harmonis. Kemudian, karena kantor pusat yakin bahwa wilayah Tiongkok Raya sudah cukup matang, Bai Ying sudah bisa berdiri sendiri. Pada saat yang sama, perusahaan harus meningkatkan upayanya untuk mengembangkan pasar musik Amerika Selatan, jadi dia memindahkan Gerald ke Amerika Selatan untuk terus memimpin tim, dan membiarkan Bai Ying mengambil alih posisi kepala eksekutif wilayah Tiongkok Raya. Akhirnya, kita bisa berhenti bekerja sama. Kemudian, Bai Ying jarang mendengar tentang Gerald. Siapa yang pernah mengira bahwa ketika dia mendengar nama Gerald lagi, saya mendengar bahwa sepertinya dia membawa tim Amerika Selatan ke panggung, dan bahwa penampilan cabang Amerika Selatan sedang booming. Diikuti oleh itu, Gerard dipindahkan kembali ke kantor pusat lagi, dan kabar baik tentang ruang bersalin dipromosikan menjadi wakil presiden eksekutif, yang juga membuat Bai Ying sangat terdiam. Untungnya, meskipun Gerard telah menjadi wakil presiden perusahaan, pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, jadi tentu saja dia tidak menghargainya. Bai Ying tidak iri pada Gerard yang bisa masuk ke kantor pusat dan menjadi pemimpin senior. Terutama, Bai Ying tidak berniat pergi ke kantor pusat untuk pengembangan. Apa bagusnya Bai Ying? Tidak sebagus di rumah. Jadi jika diizinkan, Bai Ying masih suka berkembang di rumah. Jika dia dipindahkan ke luar negeri, saya khawatir dia benar-benar harus memikirkannya. Tetapi siapa yang ingin berada di malam penghargaan Golden Melody Cina, kantor pusat tiba-tiba menugaskan cabang tingkat tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan penghargaan, dan orang ini persis Gerard, yang harus mengatakan bahwa Bai Ying sangat terdiam. Meskipun maksud kantor pusat mungkin bahwa Gerard telah bertanggung jawab atas cabang Cina di Cina, dia mengirimnya ke sini kali ini, yang relatif akrab. Tetapi tidak peduli bagaimana hubungan antara Bai Ying dan Gerard tidak harmonis, untungnya, tahun-tahun ini telah berlalu, dan mungkin apa yang harus dilepaskan. Tetapi bagi Bai Ying, jika hanya beberapa hari kontak, itu tidak dapat diterima. Carol, sudah lama. Kamu masih terlihat sangat cantik. Gerald, yang telah digantikan oleh tamu dan tamu, tertawa di sofa. Saling satu sama lain. Kamu masih sangat tampan dan tampan. Ngomong-ngomong, Mil, sejak kamu dipindahkan kembali ke kantor pusat, aku belum memberi selamat padamu. Bagaimana dengan menjadi pemimpin yang baik? Bai Ying juga tertawa. Ngomong-ngomong, jadi pemimpin, itu bukan hal yang mengancam jiwa. Bagaimana bisa bosmu di cabang ini begitu bebas? Gerald tertawa. Aku pekerja lepas lagi, dan kamu pemimpinnya, bagaimana kamu bisa menyatukan mereka? Benarkah, jika para pekerja di perusahaan secantik kamu,
maka bagi para pemimpin kita, tampaknya kerja lembur tidak begitu sulit. Hehehe, mulutmu masih sangat manis. Bai Ying menutup mulutnya dan tersenyum, lalu berkata, ya, Mil, setelah seharian beristirahat, bagaimana cara mengatasi jet lag? Lelah, kembalilah ke hotel dan beristirahatlah sebentar, acara penghargaan baru dimulai di malam hari. Waktunya terlalu banyak, hampir saja istirahat. Bagaimana kita mengatakan perusahaan cabang kita? Saya juga telah duduk di sini selama beberapa tahun, perbedaan waktu ini masih mudah untuk disesuaikan. Benar, saya datang kali ini, Presiden meminta saya untuk memberi Anda sebuah kata. Sisi perusahaan sangat bagus untuk Anda. Perkembangan cabang Tiongkok dalam 2 tahun terakhir sangat memuaskan. Tentu saja, penghargaan diberikan kepada Anda di pucuk pimpinan, jadi perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memberi Anda standar baru untuk berjenjang. Saya yakin bahwa gaji Anda akan segera melampaui pimpinan saya. Hehehe, sungguh. Mata Bai Ying berbinar, dan dia tersenyum, terima kasih kepada Presiden dan Dewan atas kepercayaan mereka kepada saya. Itulah yang pantas Anda dapatkan. Gerald berkata sambil melihat sekeliling, dan mengerang sedikit, lalu berkata, ya Carol. Kantor pusat berencana untuk mendirikan kembali cabang Asia Tenggara, dengan hak untuk mengembangkan Asia Tenggara. Pasar hiburan Tiongkok. Perusahaan bermaksud untuk membiarkan Anda pergi ke negara baru selama beberapa tahun sebagai pimpinan cabang. Saya harap Anda sedikit siap secara mental. Pada saat itu kantor pusat akan mengatur orang lain untuk mengambil alih pekerjaan Anda di Tiongkok Raya. Apa? Bai Ying tiba-tiba mendengar ini dan berkata, perusahaan ingin aku pergi ke negara baru. Gerard tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin. Perusahaan tahu bahwa fokus pekerjaan Anda ada di Tiongkok Raya dan tidak mungkin bagi Anda untuk tinggal di luar untuk waktu yang lama. Jadi perusahaan hanya bermaksud untuk membiarkan Anda sementara menjadi CEO divisi panggung. Setelah Anda mengembangkan tim manajemen Xinguo, Anda akan dipindahkan kembali pada saat itu dan terus kembali ke Tiongkok Raya atau Anda ingin pergi ke kantor pusat. Dan perusahaan akan membayar Anda gaji 2 kali lipat pada tahap ini. Bagian kinerja Anda adalah milik Anda. Mengenai pekerjaan di sini, perusahaan akan mengirim seseorang untuk mengurusnya selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun, Anda tidak ingin kembali ke kantor pusat, tetapi juga memberikannya kepada Anda ketika Anda ingin bertemu di sini. Petik 2. Bai Ying mengerutkan kening, mengapa perusahaan mengirim saya? Tidak bisakah Anda mengirim orang-orang ke sini ke negara baru untuk mengambil tim? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya seorang wanita, dan tidak pantas pergi ke luar negeri untuk bertarung di pegunungan? Ayolah, Gerald tersenyum dan berkata, Carol, siapa yang akan dikirim perusahaan? Ini bukan tentang kualifikasi, ini tentang kemampuan. Tiongkok Raya telah mampu berkembang dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, bukankah itu karena kemampuan Anda yang kuat di pucuk pimpinan? Selain itu, Asia Tenggara, secara budaya dekat dengan Tiongkok Raya. Jika kantor pusat mengirim orang yang tidak mengenal budaya Asia Tenggara untuk memimpin tim, itu tidak efisien, dan itu juga dapat memengaruhi kecepatan perkembangan cabang Asia Tenggara. Namun, akan berbeda jika Anda melepaskannya. Bagaimanapun, kemampuan dan kepekaan Anda terhadap budaya termasuk yang terbaik di antara para CEO regional perusahaan. Inilah sebabnya mengapa Presiden dan Dewan Direksi menganggap Anda sebagai salah satu kandidat terbaik. Carol, Anda perlu tahu, kondisi yang ditawarkan perusahaan kepada Anda sudah sangat santai. Kondisi ini tidak pernah dialami di antara para kepala distrik. Anda selalu menepati kepercayaan Tuan Presiden. Saja, dia tentu tidak ingin pergi ke tim dewa asing jika dia bisa. Meskipun negara baru ini juga dapat dianggap sebagai negara dalam lingkaran budaya Konfusianisme, struktur populasinya juga sebagian besar adalah orang Tionghoa. Tetapi tidak peduli berapa banyak orang Tionghoa yang merupakan orang asing, tidak ada cara untuk hidup nyaman di negara Anda sendiri. Selain itu, negara-negara di Asia Tenggara banyak dan rumit, dan banyak pasar tidak mudah dikembangkan. Ini tentang bos regional, tetapi sebenarnya ini adalah misi reklamasi. Bai Ying agak besar selama dia berpikir bahwa dia mungkin berkeliling di beberapa negara dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi jika tidak pergi, tekanan terhadap perusahaan benar-benar sulit untuk diselesaikan. Meskipun dia adalah anggota partai. Namun, dia adalah anggota partai, dan untuk mengatakan tidak ada yang masih menjadi pencari nafkah, hanya pencari nafkah yang lebih maju.
Meskipun Bai Ying tahu bahwa dia telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Tiongkok Raya, ini tidak berarti bahwa dia dapat menantang otoritas manajemen perusahaan. Jika para eksekutif senior perusahaan ingin pergi ke sana untuk memimpin tim sendiri, kecuali mereka mengundurkan diri, mereka tidak akan dapat menguji toleransi perusahaan terhadap diri mereka sendiri. Dan sekarang pekerjaan bergengsi semacam ini membuat Bai Ying bernostalgia. Jika Anda berhenti dari pekerjaan Anda dan Anda takut sulit menemukan pekerjaan yang serupa, bukankah Anda akan mengatakan bahwa Anda harus membayar semua kerja keras Anda selama bertahun-tahun? Bagaimana ini bisa diterima oleh Bai Ying? Belum lagi bahwa perusahaan tidak mengatakan bahwa mereka akan tinggal di negara baru untuk pembangunan di masa depan, tetapi mengatakan bahwa mereka akan memimpin tim mereka di sana selama beberapa tahun, menunggu tim lokal menjadi matang, dan kemudian mentransfer diri mereka kembali. Jadi itu berarti perusahaan telah meninggalkan ruang untuk dirinya sendiri. Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan ini, Anda takut Anda akan benar-benar menyentuh garis bawah perusahaan. Meskipun Anda adalah penerima upah yang lebih diperhatikan oleh perusahaan, penerima upah tetaplah penerima upah. Mengenai hal ini, Bai Ying masih berpikir ada beberapa. Pikiran Bai Ying terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, "Mil, apakah perusahaan hanya akan membiarkan saya pergi sendiri? Bisakah saya membawa beberapa orang? Seharusnya tidak masalah untuk membawa lebih sedikit. Tetapi lebih banyak pasti tidak akan berhasil. Anda juga tahu bahwa menarik terlalu banyak orang dari sini pasti akan memengaruhi efisiensi tim di sini. Dan yang diminta perusahaan dari Anda adalah menumbuhkan tim lokal di sana. Ini bukan tentang memindahkan semua tim ke sini." Petik 2. Bai Ying mengangguk tak berdaya, dan tiba-tiba teringat sesuatu lagi, berkata, "Ya. Siapa yang bertanggung jawab atas tim saya? Tidak jauh. Bukankah dekat?" Gerard tersenyum. "Kamu." "Tidak." Bai Ying terkejut ketika mendengar tatapan ini, dan berkata, "Mil. Kami tidak bercanda. Kamu adalah wakil presiden kantor pusat. Apakah kantor pusat gila membiarkanmu menjadi wakil presiden untuk mengendalikan cabang perusahaan? Bukankah aku CEO Tiongkok Raya? Mengapa? Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk kembali memegang kendali di sini lagi?" Gerard berkata dengan gelisah, "Mil, kamu serius? Jangan menyinggung manajemen senior perusahaan dan diturunkan jabatannya kepada kami. Jika demikian, aku sarankan kamu pergi ke cabang Asia Tenggara untuk memimpin tim. Kamu tidak disukai untuk menjadi sapi gurun," kata mata Bai Ying. Gerard menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Oke. Aku tidak berharap kamu akan merindukanku. Aku mengakuinya. Aku hanya bercanda denganmu tadi. Kali ini orang lain akan mengambil alih pekerjaanmu. Tetapi kamu juga mengenal orang ini, kamu dapat menebak siapa itu. Tetapi tidak ada hadiah dalam tebakan. Ayo, jangan menjual." "Oke." Bai Ying melirik ke sisi lain. "Hei, itu adalah adik perempuan presiden yang termuda." Gerard tersenyum misterius. "Elma, tapi bukankah dia masih kuliah?" Bai Ying mendengar kata-kata yang mengejutkan. "Carol, sudah waktunya untuk menyesuaikan jam tanganmu. Elma tidak bisa kuliah selamanya. Dia telah lulus selama lebih dari 2 tahun dan telah bekerja di kantor pusat. Dan dia sekarang menjadi manajer regional. Proyek-proyek yang menjadi tanggung jawabku cukup bagus, dan mereka cukup mampu." Itu untuk mengatakan presiden, dia ingin adik perempuannya datang ke boneka berlapis emas kita. Bai Ying berkata sedikit kesal. "Terlalu lugas bagimu untuk mengatakan itu. Itu seharusnya latihan. Kamu juga tahu bahwa jika kamu hanya seorang manajer regional, ada tempat terbatas untuk berolahraga. Tetapi staf lokal di kantor cabang berbeda. Kamu perlu mengambil gambaran yang lebih besar dan bertanggung jawab. Ada lebih banyak pekerjaan, dikatakan sebagai yang paling mampu melatih orang." Petik 2. Jika Anda ingin melatih orang, Presiden tidak dapat mengirim Elma ke tim Asia Tenggara untuk melatih lebih banyak orang. Dengan cara ini saya tidak perlu pergi, dia juga mendapatkan pelatihan. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Mengapa ada orang yang dapat melakukan pekerjaan kayak Jiang Tuotu? Meskipun Elma memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia masih muda. Dalam hal kemampuan kerja dan pengalaman kerja, masih ada kesenjangan besar antara Anda dan Anda. Tidak apa-apa untuk membiarkannya mengambil alih perusahaan cabang di Tiongkok Raya yang sudah berada di jalur yang benar. Tidak akan mudah baginya untuk pergi ke Asia Tenggara untuk membudidayakan ternak liar. "Carol, jangan terlalu emosional."
Presiden benar-benar membutuhkanmu untuk memimpin pembangunan di Asia Tenggara, bukan untuk membiarkanmu memberi tempat pada Elmano. Baru beberapa tahun, dan kamu membawa tim ke sana, dan Aymar yakin itu hampir sempurna di sini. Saat itu, kamu akan menjadi pemimpinnya. Saat itu, Aymar akan kembali ke kantor pusat untuk berkembang. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa Elma juga putri kecil dari keluarga Campbell? Dia tidak bisa selalu tinggal di luar negeri. Apakah Presiden ingin dia menemukan seseorang untuk dinikahi di Tiongkok? Apa yang salah dengan pria Tiongkok? Jika aku mengatakan pria Tiongkok jauh lebih baik daripada kalian pria Amerika, setidaknya mereka memiliki rasa tanggung jawab dan kecerobohan. Hei, aku mohon padamu, Carol. Lain kali jika itu mengerikan, bisakah kamu menunggu sampai aku pergi? Hehehehe, tidak, aku bilang, bawakan aku berita buruk seperti ini, tetapi juga ingin aku mengatakan sesuatu yang baik dan memikirkan sesuatu yang baik. Gaji yang naik semuanya adalah berita buruk. Itu benar-benar hati wanita. Cukup bagus. Apa yang saya katakan cukup bagus. Saya bisa belajar sesuatu di Tiongkok selama bertahun-tahun. Hehehehe, titik. Zhang Yu hanya makan sesuatu di hotel pada siang hari dan beristirahat sebentar di kamar. Setelah telepon berdering, dia bangkit dan meninggalkan kamar. Mobil khusus yang dikirim oleh perusahaan diparkir di luar hotel. Setelah Zhang Yu naik mobil itu langsung menuju kantor pusat perusahaan Global Entertainment. Ketika Zhang Yu datang ke perusahaan, tidak banyak orang di sini. Karena banyak penyanyi harus berpartisipasi dalam Golden Song Award di malam hari, jadi pada saat ini, mereka akan menata rambut atau membeli pakaian cerah dan cantik. Secara khusus, artis tingkat kedua dan ketiga menganggap kesempatan ini sebagai peluang eksposur di depan penonton di seluruh negeri, dan secara alami lebih mementingkannya. Beberapa orang mulai menata rambut mereka sejak pagi, jadi banyak orang berada di luar, bukan di perusahaan. Tidak banyak penghibur di perusahaan, tetapi ketika Xiao Zhang datang, masih banyak orang yang berlari untuk menyapanya. Lagi pula, Zhang Yuda tidak begitu mudah ditemui. Jika Anda mencampur wajah satu sama lain dan mendapatkan karya yang bagus, tidak perlu dikatakan bahwa sangat mungkin untuk langsung memasuki susunan bintang tingkat ketiga atau bahkan tingkat kedua. Godaan ini membuat sebagian besar artis yang masih berjuang di tingkat yang lebih rendah mendambakannya, dan tentu saja mereka baik kepada Zhang Yu. Apa, maksudmu perusahaan bermaksud untuk membuat kontrak baru dengan Zhang Yu lagi? Beiying pertama kali menunjukkan ekspresi terkejut, diikuti oleh ekspresi tidak senang. Dia tidak menyangka bahwa Gerard akan mengulangi hal lama kali ini. Bukankah kantor pusat masih berencana untuk menggigit masalah ini? Gerard tampaknya tidak melihatnya, tetapi mengangguk, dan berkata, ya. Pencipta yang dikontrak di bawah Panji Anda benar-benar membantu perusahaan lain untuk membuat lagu, yang membuat kantor pusat sangat tidak puas. Meskipun Anda mendorong 3 rintangan dan 4 rintangan. Tetapi presiden saya masih merasa perlu untuk menggambar ulang kontrak baru untuknya. Beiying mengerutkan kening, tetapi saya tidak menjelaskannya kepada presiden terakhir kali. Situasi Zhang Yu istimewa, dan ketentuan perjanjian itu awalnya diminta oleh orang lain. Jika kami tidak setuju dengan ketentuan penandatanganan saat itu, mereka tidak akan menandatangani kontrak dengan perusahaan kami. Dan lagu-lagu yang telah ditulis Zhang Yu untuk perusahaan selama bertahun-tahun telah melatih sejumlah besar penyanyi tingkat pertama dan kedua untuk perusahaan kami. Perusahaan kami telah menghasilkan uang, jadi mengapa tidak menatap kontrak? Petik 2. Carol, sebenarnya, jangan salahkan saya karena berbicara buruk, itu semua karena Anda tidak menanganinya dengan benar saat itu. Meskipun ia menciptakan banyak karya yang luar biasa untuk perusahaan kami, ia juga menggunakan platform promosi perusahaan kami. Dalam hal itu semua berkat dia. Kamu seharusnya bersikap tegas saat itu dan memintanya menandatangani kontrak standar untuk perusahaan. Sekarang ini sangat merepotkan. Beiying berkata dengan sedikit tidak senang, ini tidak bisa disalahkan, oke. Orang-orang membuat permintaan seperti itu saat itu. Jika kamu tidak setuju dengannya, dia tidak akan menandatanganinya, mengatakan bahwa persyaratan itu adalah garis bawah mereka. Sekarang perusahaan ingin mendefinisikan ulang kontrak baru, aku yakin mereka tidak akan pernah setuju. Itu tidak akan berhasil. Gerald berkata dengan nada dingin, sejak perusahaan kami berdiri, tidak ada satupun orang kreatif yang menandatangani kontrak di 2 kapal. Jika dia hanya seorang penulis biasa,
perusahaan dapat membuka mata dan menutup mata. Namun, lagu terakhirnya, Reflection, tidak hanya masuk 10 besar tangga lagu single di Amerika Serikat, tetapi dia juga dinominasikan untuk penghargaan Musik Grand. Lagu-lagu tersebut ditulis oleh perusahaan. Jika perusahaan masih setuju bahwa dia bergantung pada kedua belah pihak, apa kepentingan para pemegang saham? Dan dikatakan bahwa dia sekarang memegang hak cipta opera dan simfoni di tangannya, dikatakan bahwa kedua karya ini pertunjukan di Eropa sangat bagus. Jika dikemas dengan baik, itu seharusnya membawa banyak manfaat dan pengaruh bagi perusahaan. Perusahaan percaya bahwa perlu untuk menyusun ulang kontrak baru untuknya. Kondisinya bagus. Anda dapat membukanya. Orang harus bekerja untuk perusahaan 100%. Petik 2. Ini bukan masalah kondisi. Mil, Anda tidak mengenal Zhang Yu. Pertama-tama, orang-orang kaya, katakanlah begitu. Karena mereka memiliki lebih dari $1 miliar AS, mereka pasti di atas saya. Mereka dapat menandatangani kontrak dengan perusahaan kami, bukan untuk uang, hanya demi manusia. Saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengannya. Dapat juga dikatakan bahwa dia dapat menandatangani perusahaan kami dan menjaga stabilitas, yang sepenuhnya merupakan hubungan pribadi kami. Tetapi tidak peduli seberapa baik hubungan itu, saya tidak dapat menendang hidung saya di wajah saya. Jika semua orang marah dan akhirnya merobek wajahnya dan menamparnya menjadi dua, perusahaan tidak hanya kehilangan keuntungannya, tetapi juga menyinggung teman dengan sia-sia, dan bahkan dapat menambah lawan bagi perusahaan. Mengapa repot-repot? Carol, bukannya aku tidak mengerti kamu. Dan meskipun aku bisa mengerti kamu secara pribadi, apakah itu masuk akal? Apa yang aku bicarakan sekarang adalah keputusan perusahaan, dan itu juga menyampaikan maksud presiden kepadamu. Bahkan jika Zhang Yu tidak kekurangan uang tidak mungkin. Kamu tidak tahu berapa banyak kreator yang dikontrak perusahaan di seluruh dunia. Jika itu menjadi lebih besar, itu bahkan pergi ke Grand Music Award, maka itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika semua kreator kita yang lain belajar darinya di masa depan? Mungkinkah kita membiarkan semua penulis melangkah di dua perahu? Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang penyusunan ulang kontrak. Meskipun penulis yang kamu katakan agak berbakat, ada terlalu banyak penulis berbakat di dunia, dan bahkan jika kamu berbakat lagi, itu tidak berguna jika tidak ada cukup saluran promosi. Hiburan Global kami juga merupakan perusahaan hiburan terpadu terbesar di dunia. Dalam hal pengaruh dan kemampuan promosi, perusahaan kami berani mengatakan yang kedua, dan tidak ada perusahaan yang berani mengatakan yang pertama. Di masa lalu, bukan karena tidak ada kreator berbakat yang beralih ke perusahaan yang bermusuhan, tetapi perusahaan itu tetaplah perusahaan. Para kreator jenius yang disebut-sebut itu segera menghilang di antara lebih banyak orang jenius. Kecuali jika Zhang Yu tidak ingin terus bergaul dalam lingkaran ini, atau bahkan jika dia dapat menciptakan karya, tetapi tanpa perusahaan kami sebesar promosi, itu hanya akan menjadi area masalah kecil. Petik 2. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jangan lupa bahwa Reflection-nya tidak hanya masuk 10 besar single di Amerika Serikat, tetapi juga dinominasikan untuk Grand Music Award. Itu semua saluran promosi dari perusahaan lain. Bukankah ini membuktikan potensinya? Gerard mencibir, berkata, Carol, itu hanya kecelakaan. Pertama-tama, dia tidak dapat mempertahankan standar setinggi itu untuk setiap lagu. Kedua, dia adalah pencipta yang dikontrak oleh perusahaan kami. Lagi pula, itu sebabnya saya tidak memengaruhi atau menekan lagu itu, terutama karena wajah Anda di Tiongkok Raya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkannya masuk 10 besar tangga lagu Golden Melody? Dia bahkan tidak akan memikirkan penghargaan agung. Sekarang, kantor pusat memiliki lebih banyak energi di Amerika Serikat daripada yang Anda pikirkan. Jika perusahaan ingin menekan satu orang dengan seluruh kekuatannya, itu pasti akan membuatnya tidak bisa berdiri. Baiying mendengar kata-kata itu dan terdiam, tidak lama kemudian berkata, makna perusahaan harus diubah untuk menandatangani kontrak baru kali ini. Bahkan masalah tidak ragu-ragu, kontrak baru itu afirmatif. Tapi jangan membuat masalah, tetapi cobalah untuk menjadi kaya dengan uang sebanyak mungkin. Bukankah Anda mengatakan bahwa hubungan pribadi Anda baik? Anda masih berusaha melakukan pekerjaannya. Bagaimanapun, perusahaan masih menghargai bakat dan menghormatinya. Hanya saja beberapa garis bawah tidak dapat dilanggar. Namun saya juga tahu bahwa pekerjaan mobilisasi ini tidak mudah dilakukan,
tetapi tidak mudah dilakukan. Anda tetap harus melakukannya. Bebannya agak berat. Bertahanlah. Anda memiliki kemampuan itu. Bab 1666, Bai Ying yang malu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang. www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Bai Ying mendengar beberapa saat hening dan sangat tertekan. Saya tidak bisa berkata atau tidak bisa melakukannya. Saya khawatir saya tidak memiliki buah yang baik dari diri saya sendiri. Akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, seperti apa kontrak baru itu? Bisakah saya melihatnya terlebih dahulu? Saya akan mengirimkannya kepada Anda sebentar lagi. Namun, batasan di dalamnya tidak dapat diubah. Mengenai bagian lainnya, Anda dapat melonggarkan rasio, bonus, gaji, sebagaimana mestinya. Anda dapat menguasai situasi sendiri. Anda dapat menghubungi saya, tetapi setelah semua negosiasi selesai, kontrak baru harus diserahkan kepada penasihat hukum perusahaan untuk ditinjau sebelum akhirnya dapat ditandatangani. Petik 2. Tidak apa-apa, namun, saya juga ingin membicarakannya setelah saya selesai membacanya. Sampai saat itu, jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Saya perlu menyelesaikan pekerjaan Zhang Yu terlebih dahulu, lalu membicarakan kontraknya. Jadi, apa yang Anda tunggu? Biarkan saya menunggu sampai saya memberinya vaksinasi terlebih dahulu. Saya tidak bisa menunggu. Petik 2. Tidak masalah. Terserah Anda untuk menyelesaikannya. Terserah Anda untuk memutuskan bagaimana menyelesaikannya. Namun, lebih baik dapatkan dia sebelum Anda menyerahkan pekerjaan di sini. Jangan menunggu Elma datang dan membicarakannya. Ingin dia menyelesaikannya. Petik 2. Anda dapat yakin, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Bai Ying mengangguk. Pada saat ini, telepon di tangannya berdering, dan dia mengangkatnya dan berkata beberapa patah kata, baiklah. Kamu suruh Zhang Yu naik. Menutup telepon pada saat yang sama, dia berkata, Zhang Yu ada di sini. Kamu baru saja bertemu. Oh, itu hebat. Aku hanya berencana untuk bertemu komposer berbakat ini juga. Gerald menganggukkan matanya dengan mata yang cerah. Zhang Yu mengobrol dengan Chai Sangming di aula perusahaan sebentar, kemudian sekretaris datang untuk memberitahu dia bahwa dia bisa naik. Bai Ying menunggunya sendiri di kantor, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Chai Sangming dan berjalan menuju kantor Bai Ying. Ketika Zhang Yu memasuki kantor Bai Ying, dia mendapati ada orang asing yang duduk di ruangan itu, dan semua orang sangat senang. Sepertinya dia belum pernah melihat orang ini di hiburan global. Apakah dia artis asing yang baru dikontrak? Tapi citra dan usia ini terlalu tinggi. Bai Ying tersenyum dan berkata, Zhang Yu, kamu di sini tepat. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah wakil presiden kantor pusat hiburan global AS kami, Mil Gerard. Gerard dulunya adalah CEO Tiongkok Raya. Dia adalah mantan pemimpinku. Mari kita bertemu. Zhang Yu tiba-tiba. Ternyata mereka adalah kepala kantor pusat AS, dan tersenyum. Dengan anggukan ramah. Senang bertemu denganmu. Zhang Yu dan Gerard berjabat tangan satu sama lain dengan senyum ramah pada saat yang sama, tetapi ketika mereka berdiri, mereka terkejut dengan tinggi badan masing-masing, karena tinggi mereka hampir sama, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tinggi. Bagaimana Gerald mengatakan dia juga telah berada di Tiongkok selama beberapa tahun. Meskipun orang Tiongkok sekarang hidup dengan baik, jumlah orang yang tinggi juga meningkat. Namun dalam kehidupan, orang seperti Zhang Yu masih langka. Tentu saja, Amerika Serikat tampaknya tidak memiliki banyak orang seperti sekarang. Hanya sedikit lebih banyak daripada orang Tiongkok, dan itu tidak terlalu langka. Setelah Gerard dan Zhang Yu duduk, mereka tertawa. Sebenarnya, saya sudah lama terkenal karena Tuan Zhang. Saya selalu ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Zhang. Tetapi saya tidak punya waktu. Kali ini saya datang ke Tiongkok untuk bertemu dengan Anda, Tuan. Itu benar-benar suatu kegembiraan bagi saya. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, Wakil Presiden sopan. Sebenarnya, saya jarang datang ke sini, dan saya masih bertemu dengan Wakil Presiden secara kebetulan. Tampaknya saya beruntung. Bai Ying tertawa saat ini, Zhang Yu. Wakil Presiden Gerard datang ke sini atas nama kantor pusat untuk berpartisipasi dalam upacara penghargaan Chinese Golden Melody Award. Ayo kita pergi ke tempat penghargaan bersama. Apakah kita bertiga? Zhang Yu tertegun dan berkata,
tapi aku sudah membuat janji dengan Sister Xia. Dan aku akan membuat janji sebelum aku datang. Bai Ying tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ziki juga bersama kita. Tidak ada aturan untuk berjalan sendirian di karpet merah. Semua orang juga sibuk. Oh, bagaimana dengan Sister Xia? Dia akan menata rambutnya. Akan dilakukan besok pagi. Seharusnya sudah hampir selesai sekarang. Atau telepon saja dia dan tanyakan. Tidak perlu. Aku tidak terburu-buru. Tunggu saja dia di sini. Benar, berapa banyak orang di perusahaan kita yang akan menghadiri Golden Melody Award kali ini? Ada lebih dari 40 orang yang memiliki undangan resmi. Dengan orang yang menemani, bagaimana mungkin ada lebih dari 100 orang? Lebih dari 100 orang. Zhang Yu mendengarkan dengan canggung, diikuti oleh sedikit keraguan, Sister Bai. Apa maksudmu? Ada lebih dari 100 orang di perusahaan kita di karpet merah. Bagaimana mungkin? Bai Ying tersenyum dan berkata, surat undangan hanya bisa diambil oleh satu orang, dan pendamping lainnya akan mengambil jalur tamu. Tetapi beberapa dari kita harus mengambil karpet merah. Berapa banyak? Ada yang lain, dan Jialan dan Qiu Bai. Ditambah Gerard dan 3 dari kita. Totalnya ada 6 orang. Itu adalah sekelompok banyak orang. Sedangkan untuk perusahaan lainnya, sudah diatur. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu. Zhang Yu yang cerdas. Apakah kamu perlu mengurusnya? Perusahaan kami memiliki penata rambut. Masih ada waktu. Aku tidak membutuhkannya. Besok pagi aku sudah potong rambut dan mandi lagi. Itu saja. Zhang Yuyi tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Baginya, selama dia membersihkannya, itu sudah dalam kondisi terbaiknya. Bai Ying mengangguk dan menoleh ke Gerard, berkata, Mil, kamu baru saja menyesuaikan jet lag, apakah kamu harus membersihkannya? Perusahaan kami memiliki penata gaya. Gerard mendengar bahwa dia menyeret rambutnya, dan tampak tidak terlalu puas dengan keadaannya saat ini, berkata, tidak apa-apa mengacak-acak rambutmu. Sekarang terlihat sedikit berantakan, jangan mempermalukan perusahaan kami di malam hari. Bai Ying tersenyum dan berkata, tidak memalukan. Sampaikan salamku kepada tuan rumah. Katakanlah kamu bergaya Eropa dan Amerika yang dekaden, aku yakin tidak ada yang akan memeriksanya. Kalau begitu aku tidak mampu kehilangan orang itu. Pergi dan berkemas. Gerard tersenyum, diikuti oleh Zhang Yu dan menyapanya dan meninggalkan kantor Ying bersama Bai Ying. Meskipun Gerard adalah kepala kantor pusat, itu dianggap sebagai beban yang tinggi, tetapi orang-orang yang mengenalnya di Tiongkok Raya sekarang, jadi untuk menunjukkan rasa hormat, Bai Ying masih membawanya untuk mencari penata rambut. Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Zhang Yu mengeluarkan ponselnya dan terus memainkannya. Tidak lama kemudian, Bai Ying kembali ke kamar lagi, dan ketika dia sampai di pintu, wajahnya bersinar dengan rasa malu. Sebenarnya, setelah kembali ke kantor, Bai Ying sudah banyak berpikir. Harus saya akui, tuntutan kantor pusat membuatnya sangat malu. Kepribadian seperti apa yang dimiliki Zhang Yu, Bai Ying telah saling terbuka selama beberapa tahun terakhir. Meskipun Zhang Yuping biasanya tidak banyak bicara, ia menghadapi hal-hal sulit dan sangat sulit untuk diajak bicara. Jika Anda ingin menggunakan cara yang kuat untuk mendapatkan kontrak, pikirkanlah dan ketahuilah bahwa itu tidak mungkin. Namun, jika Anda tidak dapat memaksa pihak lain, cara apa yang harus Anda gunakan? Memikirkan hal ini, Bai Ying menunjukkan kepahitan di wajahnya. Wajah Bai Ying sedikit malu. Dia terutama malu tentang bagaimana berbicara dengan Zhang Yu tentang kontrak, tetapi jika dia tidak membicarakannya, dia tidak akan dapat membicarakan kesempatan ini. Bai Ying berdiri di pintu sebentar, memikirkannya dengan saksama, akhirnya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Namun, rasa malu di wajahnya menghilang, dia tersenyum lagi, membuka pintu dan memasuki ruangan. Zhang Yuzheng duduk di sofa dan melihat telepon. Senyum di wajahnya tampak geli dengan konten video di telepon, tetapi Wen Sheng mendongak dan berjalan ke rumah Bai Ying, mengikutinya dan terus tertawa dan menonton video. Zhang Yu, apa yang lucu untuk dilihat? Bai Ying tersenyum sambil melirik. Hahaha, melihat seekor husky dengan darah bangsawan. Sangat lucu, anjing ini terlalu berlebihan. Zhang Yu tertawa, kamu suka anjing. Kebetulan anak anjing temanku itu hanya jenis husky, tapi juga jenis husky. Tapi aku tidak tahu apakah itu keluarga kerajaan. Apa kamu mau aku ajak bermain? Jangan, aku tidak bisa memeliharanya. Aku hanya ingin melihatnya.
Zhang Yu tidak tertarik memelihara anjing dan tidak punya waktu. Zhang Yu yang pintar, aku ingat Bibi Yu seharusnya lulus tahun ini, kan? Bai Ying mengalihkan topik pembicaraan. Petik 2. Hampir. Ujian musim kelulusan apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Sekolah telah membuat beberapa model dan akan menggunakan karya siswa untuk catwalk. Benarkah? Sayang sekali, aku hanya sibuk sekarang, kalau tidak aku akan pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya, aku yakin itu pasti sangat menarik. Sia-sia, aku tidak ingin pergi, dia tidak akan mengizinkanku, dia takut aku akan mengolok-oloknya. Tidak masalah jika kamu ingin pergi kepadaku. Hahaha, Bibi Yu benar-benar menarik, ini masih malu-malu, kata Bai Ying, mengerang sedikit, dan tampaknya telah membuat keputusan, Zhang Yu. Aku mungkin akan pergi setelah festival musim semi. Ayo pergi. Zhang Yu mendengar kata-kata itu membeku, dan berkata, kemana? Perusahaan mengirimku ke Asia Tenggara untuk membuka pasar di sana. Bagaimana dengan di sini? Orang lain ada di sini untuk mengambil pekerjaanku. Ditugaskan oleh kantor pusat. Oh, itu saja yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa mendoakanmu, adikku. Benar, ayo kita bertemu sebelum pergi. Aku hanya punya liburan selama festival musim semi dan dapat meluangkan waktu untuk mengadakan pesta perpisahan untukmu atau semacamnya. Itu bagus, kalau begitu aku akan membiarkan orang-orang mempersiapkannya terlebih dahulu. Bai Ying mengatakan ini, menarik napas dalam-dalam lagi, dan berkata, Zhang Yu. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, perusahaan berharap sebelum saya pergi, saya akan menandatangani ulang kontrak beberapa kreator kami. Salah satunya adalah Anda. Kontrak saya. Zhang Yuwen tertegun, lalu benar-benar meletakkan telepon, mendongak dengan aneh, tetapi saya ingat bahwa kita menandatangani kontrak jangka pendek 1 tahun kecuali untuk tahun pertama. Saya mengubahnya kemudian, tetapi kontrak selama 6 tahun. Seharusnya masih bertahun-tahun sebelum berakhir. Mengapa mengundurkan diri? Saya tahu ini, terutama karena penasihat hukum di kantor pusat telah menyusun klausul kontrak baru, yang mengharuskan beberapa kreator kami di Tiongkok Raya yang tidak memenuhi persyaratan untuk menandatangani kontrak baru. Faktanya, perlakuan kontrak baru itu baik. Kondisinya lebih baik dari sebelumnya, dan saya dapat membantu Anda mengupayakan beberapa kondisi yang lebih baik. Kondisi kontrak terakhir sebenarnya baik-baik saja. Anda tahu, saya tidak kekurangan uang. Dan alasan mengapa saya dapat menandatangani di bawah merek hiburan global sepenuhnya ada di hadapan saudara perempuan Anda. Saya melihat apa kontrak baru itu. Anda tidak membutuhkannya lagi, biarkan perusahaan memberikannya kepada kreator lain. Perlakuannya lebih tinggi, dan kualitas pekerjaannya masih lebih baik. Anda tidak dapat selalu berpikir tentang seekor kuda yang berlari dan tidak memberi makan kudanya. Petik 2. Bai Ying mendengar sepatah kata. Sekarang aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Zhang Yu, tentu saja, melihat ketidaknormalan di wajah pihak lain, dan sebaliknya tampaknya memahami sesuatu, dan berkata, Saudari Bai. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Anda lihat, kami bukan orang luar, Anda hanya perlu mengatakan sesuatu. Bai Ying tersenyum canggung dan berkata, Zhang Yu. Sebenarnya, kali ini perusahaan kami meminta beberapa kreator untuk menandatangani kembali kontrak baru, juga karena kantor pusat terlalu longgar pada ketentuan kontrak kreatif cabang kami. Jadi kantor pusat kami hanya meminta kami untuk menandatangani kembali kontrak semua kreator dengan standar yang seragam. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Perusahaan harus menandatangani semua kontrak sebelum meninggalkan saya. Anda lihat, Zhang Yuwenyan memancarkan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya, dan berkata, Saudari Bai. Mengenai kontrak, kami belum berbicara tentang ini, dia melihat ekspresi malu dan rendah di wajah Bai Ying, dan tidak ada lanjutkan. Bagaimana mengatakannya Bai Ying juga banyak membantu dirinya sendiri. Zhang Yu tentu tahu itu. Tidak banyak teman yang harus dikasihani, tetapi Bai Ying jelas salah satunya. Karena pihak lain telah mengatakan ini pada dirinya sendiri, seharusnya benar bahwa tekanan dari kantor pusat tidaklah kecil. Memikirkan desahan ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, Ya, Saudari Bai. Anda dapat mengirimi saya kontrak baru untuk melihatnya. Jika saya tidak menandatanganinya, saya akan mengatakannya setelah saya selesai membacanya. Bai Ying mendengar desahan lega dan buru-buru berkata, Oke, saya akan mengirimkannya kepada Anda setelah penghargaan selesai. Jika Anda merasa tidak pantas,
saya mencoba membantu Anda memperjuangkannya di perusahaan. Terima kasih Zhang Yu, Saudari Bai. Saya akan menghadapi Anda. Jika orang lain menyebutkan ini kepada saya, itu tidak akan berhasil, kata Zhang Yu dengan tidak nyaman. Bai Ying berkata sambil tersenyum getir, aku tahu. Sebenarnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun aku adalah pemimpin daerah, aku masih bekerja di depan kantor pusat. Kau mengerti maksudku? Tolong Zhang Yu. Baiklah, aku akan membicarakan sesuatu setelah melihat kontraknya. Di waktu berikutnya, meskipun keduanya tidak menoleh untuk kontrak tersebut, Bai Ying juga merasa bahwa suasana di dalam rumah itu jauh lebih membosankan. Untungnya, tidak butuh waktu lama bagi Xia Ziki untuk datang ke kantor, jadi Bai Ying benar-benar lega. Sejak Xia Ziki memulai jalan menuju ketenaran, meskipun mereka sering menelepon atau berkomunikasi dengan Zhang Yu dengan percaya diri, peluang keduanya untuk bertemu sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa sejak Xia Ziki menjadi terkenal, keduanya hanya bertemu sekali pada upacara pembukaan pertandingan provinsi terakhir. Xia Ziki hanya menulis komedi ilahi Zhang Yu setelah kompetisi Qingge, yang telah menjadi favorit baru pasar lagu daerah dalam negeri. Dan Xia Zi juga tahu bahwa itu adalah pujian bagi Zhang Yu bahwa ia dapat mencapai hasil seperti sekarang ini. Xia Ziki berterima kasih kepada pemimpin Zhang Yu, tetapi karena dia terlalu sibuk beberapa tahun terakhir ini, dia jarang punya waktu untuk kembali ke Zonghai untuk bertemu Zhang Yu. Bahkan jika saya sesekali menyempatkan diri untuk menelepon, Zhang Yu tidak punya waktu. Ini juga membuat Xia Ziki sangat terdiam. Anda harus tahu bahwa dia terlalu sibuk sebagai bintang untuk menjadi normal, tetapi Yu Mingning ini masih seorang pelajar. Dia lebih dari dirinya sendiri ketika dia tidak berada di Zonghai, yang benar-benar membuatnya terdiam. Sudah Xia Ziki juga mengetahui bahwa Zhang Yu juga menerima undangan dari Komite Penghargaan Melodi Emas Tiongkok secara kebetulan dengan menelepon Bai Ying, jadi dialah orang pertama yang memanggil pihak lain untuk berjalan di karpet merah bersamanya. Bagaimanapun, Zhang Yu sekarang ketenaran di kalangan musik nasional bukanlah hal yang sepele. Jika Anda tidak memulai lebih awal, anak ini mungkin akan diambil oleh orang lain. Faktanya, tidak mengherankan jika Xia Ziki sangat mementingkan hubungan dengan Zhang Yu. Dia juga belajar setelah bergabung dengan Global Entertainment. Para artis di bawah perusahaan menganggap karya Zhang Yu dapat langsung memasuki bintang tingkat ketiga dan bahkan tingkat kedua. Cara tercepat, Zhang Yu selalu ada di perusahaan, dan Shenlong tidak pernah melihat ujung kepalanya. Bahkan jika Anda ingin membuat kuda Zhang Yu kentut, Anda tidak dapat menemukan bajingan itu sendiri. Dan karya Zhang Yu juga terkonsentrasi dalam pasokan setiap tahun. Tapi inilah intinya, setelah mendapatkan perusahaan juga mengeluarkannya sedikit, seperti memeras pasta gigi, dapat dikatakan telah diperas dari awal hingga akhir tahun. Namun demikian, bagi pendatang baru yang benar-benar membutuhkan lagu-lagu ini, mereka harus berbaris sesuai urutan. Karena perusahaan juga memiliki dewa-dewa besar di garis depan, lagu-lagu ini juga dibutuhkan. Dan mereka adalah sapi perah perusahaan, mereka memiliki hak istimewa, dan tentu saja mereka hanya dapat menikmati makanan lezat ini. Alasan para dewa besar juga beragam. Rencana untuk merilis album ini membutuhkan lagu utama, dan rencana itu untuk membuat single untuk mempertahankan popularitas. Ini adalah kesempatan langka untuk berpartisipasi dalam pertunjukan hangat dari acara berskala besar. Karya apa yang perlu kuat? Hampir setengah dari lagu-lagu yang dipilih oleh dewa besar diambil. Menunggu para dewa baris pertama menyelesaikan pemilihan, itu belum berakhir, dan para dewa tengah dan kecil baris kedua dan ketiga juga iri dengan lagu-lagu Zhang Yu. Hanya saja mereka tidak memiliki status dewa garis depan, dan hanya bisa mati di perusahaan, tetapi meskipun demikian, tidak mungkin bagi setiap orang untuk memiliki bagian, beberapa orang bisa mendapatkannya, dan beberapa orang hanya bisa menunggu. Tetapi setelah orang-orang ini selesai memetik, karya-karya itu pada dasarnya akan keluar dari 10. Poin terakhir itu adalah satu-satunya waktu bagi para pendatang baru. Dan pada saat ini, situasi serigala yang semakin sedikit dagingnya pada dasarnya tercermin. Ada banyak orang baru dan sedikit karya, dan tidak semua orang memiliki bagian. Hanya perusahaan-perusahaan yang berpikir Anda memiliki masa depan dan layak untuk dibudidayakan oleh perusahaan yang akan memberi Anda sebuah lagu. Jangan lihat yang ini, bagi mereka yang telah memenangkan karya ini, itu tidak kurang dari hadiah 1 juta. Sebenarnya,
Perusahaan ini juga memiliki banyak kreator, bahkan banyak orang di kalangan musik nasional, tetapi juga sedikit ketenaran, karya-karya mereka seringkali langsung masuk tangga lagu Golden Melody begitu diluncurkan, hit terakhir dan hit. Tetapi masalah utamanya adalah bahwa karya-karya ini, tidak ada cara untuk menjamin bahwa itu pasti akan membuat penyanyi menjadi hit. Belum lagi membuat album, bahkan membuat single pun tidak sesederhana itu. Umumnya, Anda harus menyelesaikan produksi iringan terlebih dahulu, lalu merekam suara asli untuk diedit dan diintegrasikan. Terkadang Anda juga perlu membuat koreografi, bahkan merekam MV, dan akhirnya melakukan promosi single. Serangkaian hal ini juga sangat mahal bagi perusahaan. Jika tidak, perusahaan akan berpikir itu adalah masalah penyanyi, dan lain kali Anda ingin meminta sumber daya kepada perusahaan, saya khawatir itu tidak akan sulit. Jadi di bawah tekanan yang tidak pasti seperti itu, bagaimana pendatang baru berani bertaruh dengan satu-satunya sumber daya mereka? Sebaliknya, saat ini, para pendatang baru yang mendapatkan karya Zhang Yu sangat berbeda. Karena selama ini adalah karya Zhang Yu, setelah dipasarkan, tidak akan langsung laku, tetapi setelah beberapa lama, akan berangsur-angsur laku. Bahkan beberapa karya ini dapat masuk dalam top 100, bahkan 30 teratas, 20 teratas, dan 10 teratas. Sudah banyak orang di perusahaan, karena sebuah lagu karya Zhang Yu, langsung naik ke atas beberapa level, satu langkah ke langit. Yang paling terkenal di antara mereka adalah pendatang baru Guan Qiubai. Melalui penjualan cinta Zhang Yu, dia tiba-tiba menjadi bintang kelas 2, dan dia tidak memiliki ketenaran di perusahaan. Anda tahu, ketika seluruh perusahaan baru saja mendengar lagu dengan suara besar itu, hampir semua orang berpikir bahwa lagu ini pasti kegagalan Zhang Yu, termasuk Guan Qiubai. Yang mengejutkan semua orang, ketika lagu ini masuk ke pasar, tidak ada teman, dan jalanan bernyanyi. Itu juga membuat lagu ini seperti duduk di atas roket, dan menjadi tempat pertama di tangga lagu-lagu emas serba bisa. Hal itu juga membuat Guan Qiubai, pendatang baru, menjadi terkenal sepanjang waktu, menjadi kesayangan acara-acara besar, dan menjadi bos pendatang baru perusahaan pada tahun sebelumnya. Hal ini membuat semua orang di perusahaan tergila-gila pada pekerjaan Zhang Yu, dan hampir semua orang menganggap pekerjaan Zhang Yu sebagai bantuan penting bagi mereka sendiri. Itulah sebabnya Zhang Yuyi datang ke Global Entertainment, tidak peduli dia tahu atau tidak tahu, dia datang untuk menyapa, dan menghormati seorang guru bernama Xiao Zhang, hanya untuk mendapatkan kesempatan sukses. Adapun Xia Ziki, semua orang di perusahaan juga menjadi objek kecemburuan. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa karya Yu di tangannya, dan undangan pertunjukan yang biasa juga berbaris satu persatu. Meskipun pasar lagu daerah ini memang agak lesu, tetapi untuk mengatakan bahwa hanya ada beberapa penyanyi terpanas, Xia Ziki jelas merupakan salah satunya. Itulah sebabnya, alasan mengapa Xia Ziki lebih menghargai persahabatan Zhang Yu daripada apapun. Xia Ziki tahu bahwa kesuksesannya berasal dari Zhang Yu. Dapat dikatakan juga bahwa tanpa Zhang Yu, tidak akan ada prestasinya sendiri, dan perkembangannya di masa depan bergantung pada Zhang Yu. Meskipun dikatakan bahwa sama sekali tidak mungkin bagi pihak lain untuk saling membantu menciptakan seluruh lagu album berdasarkan hubungan mereka. Tetapi jika Anda ingin Zhang Yu membantu Anda menciptakan satu atau dua lagu utama, tidak apa-apa. Oleh karena itu, ketika Xia Ziki melihat Zhang Yu kali ini, wajahnya penuh dengan senyuman, dan dia terlihat sangat baik. Di mata Zhang Yu, Xia Ziki tidak banyak berubah dalam 2 tahun terakhir. Pertama-tama, penampilannya jauh berbeda dari aktor solo Zhong Hai Song En dan Strupe yang muram itu. Tidak hanya kemuliaan saat ini, temperamennya juga jauh lebih elegan. Dan di mana pihak lain berada sekarang, ada juga sekelompok besar orang yang saling berpelukan dan berpelukan. Ada agen, asisten, pengawal, dan pengemudi dalam satu. Meskipun Zhang Yu tidak peduli jika Xia Ziki adalah bintang besar, tapi dia peduli dengan sikap orang lain terhadap dirinya sendiri. Bagaimanapun, Xia Ziki sekarang adalah seorang bintang, dan jika ada perubahan mentalitas, tidak ada yang tidak normal. Tapi sekarang sepertinya Xia Ziki ada di depan dirinya sendiri, bahkan bukan rak. Bahkan jika Anda memikirkannya, itu bahkan lebih sopan daripada tahun itu. Selalu antusiasme yang dipanggil oleh adik laki-laki dan adik laki-laki itulah yang membuat Zhang Yu sangat berguna. Meskipun Zhang Yu tidak kekurangan uang sekarang, dia tidak akan lagi menjual lagu untuk mencari nafkah.
Tetapi orang lain masih membutuhkan sedikit rasa hormat untuk dirinya sendiri lagi pula. Pekerjaan macam apa dataran tinggi Qinghai Tibet itu, Zhang Yu tahu betul. Lagu ini saja sudah cukup bagi seorang penyanyi untuk makan dan minum seumur hidup. Dan Zhang Yuchu memasuki jalan itu tahun itu, untuk melihat bahwa semua orang lebih akrab, dan tidak terlalu membatasi hak cipta lagu Xia Ziki. Akan tetapi, lagu-lagu yang diberikan Zhang Yu kepada Global Entertainment kemudian tidak menerima perlakuan ini. Meskipun lagu-lagunya dapat digunakan dalam hiburan global, banyak hak dalam lagu-lagu itu masih berada di tangan Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa dia tidak ingin siapapun bernyanyi, yang hanya bisa menatap masa depan. Perlakuan di pihak Xia Ziki berbeda. Meskipun hak cipta lagu-lagu itu masih dipegang oleh Zhang Yu, hak menyanyi seumur hidup Zhang Yu tidak membatasi Xia Ziki. Jika kedua belah pihak dalam masalah sekarang, bahkan Zhang Yu tidak memiliki hak untuk membatasi nyanyian Xia Ziki, tetapi sekarang Zhang Yu sudah sangat puas dengan saudari Xia. Xia Ziki dan Zhang Yu berbicara dan tertawa sebentar, dan diingatkan oleh agen untuk pergi lagi untuk mempersiapkan karpet merah dan pakaian untuk pertunjukan. Xia Ziki tidak pergi lama sebelumnya, dan Zhong Jialan dan Guan Qiubei yang kembali ke perusahaan juga datang dan menyapa Zhang Yu sebentar. Setelah itu, ada banyak artis berbakat di perusahaan. Mereka juga pergi ke kantor Bai Ying untuk menyambut Zhang Yu dengan Zhang Yu. Bai Ying juga terdiam, karena beberapa orang tidak begitu antusias dengan diri mereka sendiri, dan tidak tahu bahwa Zhang Yu adalah bos perusahaan. Namun, dia juga tahu bahwa pengaruh Zhang Yu di dalam perusahaan begitu besar sehingga kekuatan orang lain melawan langit. Tidak peduli siapa yang menyanyikan karya Zhang Yu, itu akan 100% panas. Ini juga benar, dan tidak akan berhasil jika Anda tidak setuju. Inilah sebabnya mengapa Bai Ying awalnya sangat menentang niat perusahaan untuk memaksa Zhang Yu untuk menandatangani lagi. Jika kedua belah pihak tidak dapat membicarakan kontrak, atau bahkan mendapat masalah, Zhang Yu akan meninggalkan Global Entertainment dengan marah, tetapi itu akan menjadi kerugian besar bagi Tiongkok Raya. Tidak masalah jika Zhang Yu tidak pernah melakukannya lagi. Namun, jika perusahaan yang bermusuhan ditambahkan dalam kemarahan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi perkembangan Tiongkok Raya. Sayangnya, tidak ada gunanya berbicara dengan lembut di kantor pusat. Bai Ying hanya berharap bahwa dia dapat melakukan yang terbaik untuk mempertahankan Zhang Yu di hiburan global kali ini. Meskipun dia akan pergi ke Asia Tenggara untuk sementara, dia akan kembali cepat atau lambat untuk terus memimpin tim. Bagaimana jika Zhang Yu, Dewa Agung, akan tumbuh bahkan jika dia mendapatkan kembali kendali? Memikirkan hal ini, Bai Ying merasa otaknya agak besar. Dari siang hingga sore, orang-orang di seluruh dunia bersiap untuk naik karpet merah. Namun, meskipun mereka sangat sibuk, siapapun yang tahu bahwa Zhang Yu berada di belakang perusahaan, mereka harus datang dan menyapa. Pada akhirnya, Zhang Yu juga sedikit menyesalinya, apakah dia datang terlalu pagi. Tampaknya lain kali ada hal seperti itu, dia akan datang lebih lambat. Pada sore hari, upacara penghargaan Golden Melody Tiongkok belum secara resmi dimulai, tetapi pusat pengembangan budaya dan hiburan kota Beijing sudah penuh sesak. Panitia penyelenggara telah menyiapkan saluran karpet merah baru untuk acara penghargaan ini, dan ini adalah acara berskala penuh. Tertutup, alasan utamanya adalah untuk memudahkan para bintang wanita yang berjalan di karpet merah untuk berdandan dan tidak memengaruhi keadaan karena kedinginan. Sebelum acara karpet merah resmi dimulai, beberapa tamu yang telah berpartisipasi dalam acara tersebut telah tiba di area Longe. Bagi banyak orang, ini agak awal. Namun, bagi Beijing, di mana lalu lintas sering macet, selalu lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. Bagaimanapun, malam ini adalah acara akbar bagi seluruh industri musik Tiongkok. Pimpinan banyak perusahaan rekaman domestik telah diundang oleh lagu emas tersebut. Meskipun tidak semua perusahaan rekaman memiliki karya yang telah dinominasikan untuk acara malam ini, tetapi mereka dapat membawa penyanyi populer atau yang sedang berkembang untuk menunjukkan wajah mereka, dan perusahaan umum masih tidak akan melepaskan kesempatan langka ini. Ini bukan perusahaan rekaman domestik, tetapi beberapa perusahaan rekaman Jepang, Korea, Eropa dan Amerika dan bintang-bintang lapis pertama dan kedua juga telah menerima undangan dari panitia penyelenggara China Golden Melody Award sebagai tamu.
Banyak anggota Asosiasi Musik Nasional dan anggota komite juga diundang untuk berpartisipasi dalam acara penghargaan ini. Sebagai kerumunan elit dari seluruh front penciptaan musik, banyak dari karya mereka telah dinominasikan untuk Golden Melody Award. Meskipun nominasi tersebut mungkin tidak diberikan, juga baik untuk dapat menyikat kehadiran di depan begitu banyak elit kreatif di seluruh negeri. Setelah turun dari bus, Dong Wensan berjalan ke ruang istirahat di bawah pimpinan staf. Sebagai salah satu anggota veteran National Music Association dan pencipta karya-karya yang dinominasikan untuk Golden Melody Award, penampilannya tentu saja menarik perhatian banyak orang. Tuan Dong. Sekelompok orang yang sedang mengobrol, salah satu dari mereka berteriak keras ke arah Dong Wensan. Dong Wensan melihat sekeliling, mengikutinya dengan senyuman, dan menyapanya. Setelah mendekat, dia melihat beberapa orang di sekitarnya, dan tidak mengenalnya. Dia tersenyum pada satu-satunya orang yang dia kenal, dan berkata, Little Black. Ini masih pagi. Peng Xiaomo mendengar senyuman dan berkata, apakah Anda tidak takut macet? Datanglah lebih awal, yakinlah. Ngomong-ngomong, Tuan Dong, mengapa Anda datang sendiri? Saya ingat Jin Sui tidak bermaksud ikut dengan Anda. Mengapa Anda tidak melihatnya? Jin Sui mengatakan sesuatu bersifat sementara. Saya akan terlambat, jadi saya akan datang lebih dulu. Dong Wensan mengatakan ini, melihat beberapa orang di sekitarnya, dan kemudian berkata, hitam kecil. Siapa ini? Lihat saya lupa memperkenalkan Anda. Ini adalah Presiden Park dari Ke-Entertainment Korea Selatan. Berbicara tentang ini, Peng Xiaomo menoleh ke Park Yong-hao dan berkata, Presiden Park. Ini adalah komposer terkenal di Tiongkok, anggota Asosiasi Musisi Nasional, Profesor Departemen Musik Vokal Konservatorium Musik Beijing Tiongkok, Guru Dong Wensan. Park Yong-ho belum pernah mendengar nama Dong Wensan, tetapi karena Xiao Hei sangat serius tentang perkenalannya. Selain itu, perusahaannya berencana untuk berkembang di Tiongkok dalam waktu dekat. Bertemu dengan tokoh-tokoh berpengaruh di industri musik ini juga menguntungkan. Setelah mendengarkan bisikan terjemahan, Park Yong-hao tersenyum dan berkata, Halo Guru Dong. Ini Park Yong-hao. Halo, Dong Wensan biasanya tidak terlalu peduli dengan kalangan musik negara tetangga. Menurutnya, mereka yang melompat juga disebut musik. Namun, ia juga harus mengakui bahwa kemasan komersial industri hiburan di negara tetangga lebih berkembang daripada di dalam negeri. Selain itu, bintang-bintang hiburan di negara tetangga mulai muncul secara internasional dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan banyak pasar musik domestik telah terkikis satu sama lain. Karena Xiao Hei dan pihak lain telah bersatu, seharusnya tidak ada manfaat yang bisa diperoleh. Jadi tidak ada salahnya untuk saling mengenal. Setelah melihat keduanya berjabat tangan, Peng Xiaomo tertawa dan berkata, Tuan Dong. Hiburan Presiden Ke-Entertainment sekarang menjadi perusahaan hiburan terpadu terbesar di Korea. Artisnya mencakup lagu film dan televisi. Banyak artis, bahkan di AS, bukan kelompok penggemar kecil. Kali ini Presiden Park datang untuk berpartisipasi dalam Golden Melody Award ini. Salah satunya adalah untuk menerima undangan dari panitia penyelenggara Golden Melody Award kami. Selain itu, Presiden Ke-Entertainment berencana untuk mendirikan perusahaan hiburan baru di negara kami tahun depan untuk memperluas pasar hiburan domestik kami. Pada saat itu, kami juga akan melatih sekelompok trainee idola yang lebih sesuai dengan estetika hiburan kami. Di antara siswa Tuan Dong, saya tidak tahu ada siswa yang menonjol dalam hal citra, nyanyian, dan tarian. Baik laki-laki maupun perempuan dipersilakan. Anda dapat memperkenalkan mereka dan mencobanya. Mungkin Anda juga bisa menjadi bintang idola. Dong Wensan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, sebenarnya, semua siswa saya adalah penyanyi di bidang nyanyian profesional. Tidak ada yang bisa melompat-lompat. Tetapi siswa musik populer sekolah kami memiliki gaya ini. Banyak, jika Presiden Park membutuhkannya, saya dapat membantu memperkenalkan profesor lain kepada Anda. Kalau begitu, ganggu Tuan Dong. Park Yong-hao tersenyum. Namun, meskipun dia sopan, ekspresinya tampaknya tidak terlalu peduli. Meskipun Park Yong-hao berpikir untuk dapat menghubungi beberapa selebritas di industri musik selama kunjungannya ke Tiongkok, memilih trainee idola bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh sapi, hantu, ular, atau dewa. Perlu menjalani seleksi ketat. Itu sendiri bukan tempat pembuangan sampah, dan kucing
kucing, dan anjing semuanya memilikinya. Tentu saja, tidak mungkin untuk menganggap serius kata-kata santai Dong Wensan. Dong Wensan benar-benar menghadapinya dengan santai, berkata, "Ya Xiao Hei. Mendengarkanmu, kamu seharusnya memperkenalkan banyak siswa dan bergabung dengan perusahaan Presiden Park. Saya tidak punya siswa, dan beberapa penyanyi bagus yang saya kenal tidak terlalu muda, dan tingkat usianya tidak memenuhi standar. Saya baru saja membantu Presiden Park untuk memunculkan ide dan staf. Peng Xiaomo meskipun sederhana, Dong Wensan tahu bahwa segala sesuatunya seharusnya tidak sesederhana itu. Dalam pandangan Dong Wensan, Peng Xiaomo ini hanyalah seorang pria yang tidak mampu untuk datang terlalu dini. Tidak bagus. Bisakah anakmu maju? Hantu pembohong. Namun, karena Peng Xiaomo tidak mau bicara, Dong Wensan juga bertanya. Bagaimanapun, mereka semua adalah hal-hal dalam lingkaran musik pop. Sebagai seorang pria tua dalam lingkaran musik profesional, apa yang Anda pedulikan? Karena karpet merah belum dimulai, beberapa orang berkumpul dan mulai mengobrol satu sama lain. Dong Wensan dan Peng Xiaomo sama-sama orang Tiongkok, dan tentu saja tidak ada masalah dalam mengobrol dan berkomunikasi. Namun dengan Park Yong-ho dan dua idola Korea di antaranya, segalanya tidak sesederhana itu. Selain itu, Peng Xiaomo juga menariknya ke dalam topik dari waktu ke waktu agar tidak mengabaikan Park Yong-ho, meskipun ini membuat kecepatan komunikasi topik menjadi jauh lebih lambat. Namun Dong Wensan juga mengatakan sesuatu. Karena itu semua orang akan menghabiskan waktu sebelum pembukaan. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak dan lebih baik memperlambatnya. Apa yang dipikirkan Dong Wensan? Tiba-tiba bertanya, "Xiao Hei, berapa banyak karya yang telah kamu pilih untuk penghargaan Melodi Emas ini, dan kamu telah terpilih?" Ada banyak kandidat, tetapi hanya ada dua yang dinominasikan. Lagu emas tahunan terbaik dan penyanyi populer. Jawab Peng Xiaomo. Bagus, banyak sekali. Kali ini aku hanya masuk dalam daftar pendek, dan aku masih dinominasikan untuk lagu daerah terbaik. Sebenarnya, tanpa penghargaan ini, aku tidak bisa datang. Dunia sudah lebih baik. Lagu-lagu profesional tidak tahu apa, 2 tahun ini pengaruhnya telah menurun drastis. Tidak bisa mengatakan itu juga. Bukankah kontes penyanyi profesional televisi nasional terakhir diadakan dengan sangat panas? Babak penyisihan ini seharusnya akan segera dimulai. Kudengar perhatian online cukup tinggi. Kalangan musik domestik kita berbicara tentang kualifikasi kamu masih seorang senior tua, siapapun yang melihatmu seharusnya tidak memanggilmu Guru Dong. Hehehe. Guru kentut. Dong Wensan baru saja mengatakan ini dengan sedikit jijik, dan tiba-tiba teringat bahwa ada beberapa orang di samping Park Yong-ho, dan segera menggaruk dagunya dengan canggung. Tetapi ketika dia melihat penerjemah itu tersenyum, dia tidak menerjemahkan Park Yong-ho, tetapi mengangguk ke sisi lain. Kemudian dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Dunia ini ada di bawah matahari. Orang-orang tidak kuno, sekarang pasarnya adalah anak muda Anda, dan tidak ada orang tua yang akan peduli tentang itu." Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu berapa banyak karya yang dinominasikan Sang Yu kali ini? Oh, ini. Peng Xiaomo tiba-tiba berdeham, dan mengatakan sesuatu yang tidak wajar di wajahnya, "Saya tidak benar-benar tahu ini. Saya mendengar orang itu benar-benar menominasikan lebih dari 20 penghargaan. Hampir 30 lagu. Benarkah TM? Oh. Apakah juri Golden Song Award semuanya untuk makan malam? Apakah ada negara sebesar itu sehingga tidak ada lagu yang bisa dipilih?" Peng Xiaomo mendengar kata-kata itu dan menggosok hidungnya. Tampaknya dia tidak ingin terus terlibat dalam topik ini, dan tampak aneh. Setelah mendengar terjemahannya, Park Yong-ho tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Dong. Sebenarnya, saya pernah mendengar tentang kreator bernama Zhang Yu di negara Anda. Saya pernah mendengar tentang bakat kreatifnya. Para musisi memujinya sebagai orang pertama di Asia. Saya tidak tahu apakah Tuan Dong mengenal Tuan Zhang ini. Jika Anda mengenalnya, bisakah Anda memperkenalkan kami?" Dong Wensan mendengar bahwa wajahnya gelap, dan Peng Xiaomo di sebelahnya agak tidak wajar. Lelucon. Dalam pandangan Dong Wensan, jika Anda membiarkan diri Anda memilih salah satu orang paling menyebalkan di dunia, itu pasti Zhang Yu. Bagaimana saya bisa meminta diri saya untuk berbicara dengan Zhang Yu? Dong Wensan hanya ingin mengatakan ketika cinta tidak dapat membantu. Namun, Peng Xiaomo buru-buru mengedipkan mata padanya, dan kemudian menyela, "Presiden Park.
Jika Anda ingin mengenal Zhang Yu, silakan tanyakan kepada Tuan Dong saja. Karena Tuan Dong dan Zhang Yu sangat akrab, saya akan membiarkan dia memperkenalkan Anda nanti. Bertemu keduanya, jangan khawatir. Petik 2. Hehehe, terima kasih, Tuan Dong. Park Yong-hao langsung tersenyum pada Dong Wen-san saat mendengar itu. Ketika Dong Wen-san mendengar bahwa Peng Xiaomo mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan Zhang Yu, dia hampir tidak memarahi ibunya saat itu juga. Jika bukan karena orang lain yang mengedipkan mata padanya, saya khawatir dia akan marah dan berpaling. Meskipun Peng Xiaomo mengatakan bahwa harus ada tujuan, bahkan jika pihak lain memiliki tujuan, Anda tidak dapat menyeret diri Anda ke dalam air. Mungkinkah Peng Xiaomo juga berharap untuk tidak tunduk kepada anak laki-laki Zhang Yu? Apa tujuan dia membantu? Tidak bisakah orang lain memperlakukan diri mereka sendiri sebagai orang bodoh? Peng Xiaomo juga melihat ekspresi Dong Wen-san yang akan meledak, dan buru-buru berkata, Presiden Pu. Saya punya teman dari Guru Dong. Kembalilah dalam beberapa kata terakhir. Kalian sibuk, saya tidak terburu-buru. Setelah Peng Xiaomo berkata, dia bergegas membawa Dong Wen-san ke samping.